Berita duka kembali datang dari Lebanon. Dua prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon gugur usai terkena ledakan di dekat desa Atshid Al-Qusair di Lebanon bagian selatan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono meminta KBRI di Beirut untuk menyiapkan pemulangan para korban ke Indonesia. Selain itu, dirinya juga meminta PBB untuk menyelidiki secara mendalam pihak yang bertanggung jawab atas kedua ledakan tersebut. Menghadirkan anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh, simak diskusinya dalam editorial review. Menindaklanjuti informasi kenaikan harga BBM non-subsidi, Detik Sore akan memantau situasi SPBU di berbagai daerah. Sejauh ini, sejumlah SPBU di beberapa wilayah dipenuhi masyarakat yang ingin mengisi BBM sebelum harga naik. Bagaimana kabar terbaru tentang hal ini? Simak situasi terkini terkait antrian pengisian BBM dalam Detik Sore. Jelang petang nanti, Detik Sore bersama Detik Health akan mengulas lebih dalam kasus kematian 3 dokter internship yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kementerian Kesehatan menyebut jika kematian ketiganya bukan disebabkan oleh beban kerja yang berat. Apa evaluasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait hal ini? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Baik-baik saja dan manis-manis saja di hari Selasa ini. Aku lihat bajumu tuh kayak kue lapis. Kue basah pagi-pagi ya gak sih? Kue basah pagi-pagi. Iya, jajanan pasar. Iya. Perpaduan antara itu atau kuping gajah. Iya banget lagi, keripik kuping Iya kan? gajah, bener. Jam berapa terakhir kali makan kalau boleh nanya? Nah itu dia. Udah lama ya nggak Iya. snacking ya. Hai Detikers, mudah-mudahan gak cuma baju aku aja yang nggak kayak dessert, tapi akunya juga seperti dessert juga bisa memberikan Manis ya. tambahan kalori. Tambahan kalori. Hari Selasa, hari yang penuh rasa karena hari ini kita awali dengan antrian mengular panjang di SPBU. Banyak sekali orang-orang yang sepertinya ini curi start. Aku nganggapnya tuh jadinya agak panic buying gitu. Oh. Borong-borong BBM, bukan karena udah gajian, tapi justru agak deg-degan karena katanya mau naik harga, beneran gak sih? Iya, ada yang bilang harganya bisa naik sampai 20.000, gila kayak. Per liternya. Iya, kemahalan bro. Itu gue juga, sorry banget nih gue ngantri dulu ya. Iya, dan itu gue juga bukan panic buying lagi tuh, panic at the disco gue jatuhnya. Jadi pengen joget gitu, biar gak panik. Kita sebenarnya hari ini juga mau cari tahu apakah sebetulnya akan ada kenaikan harga atau enggak dari BBM juga ya. Karena memang beritanya masih cukup simpang siur gitu ya. Termasuk kita mau lihat juga di beberapa daerah gitu ya. Apakah beneran cukup banyak juga yang melakukan antrian BBM gitu. Pembelian BBM sampai ngantri-ngantri. Kalau gue boleh cerita, jadi di awal itu benar Zak, ketika pagi sampai siang tadi tuh simpang siur masih ceritanya bagaimana sebenarnya keputusan harga BBM besok gitu ya. Tapi ya seperti biasanya tiap bulan tuh pasti akan diupdate kan harga BBM yang non subsidi tuh. Nah si Pertamina ini pemerintah sebenarnya sudah memastikan bahwa yang namanya non subsidi akan ngikutin harga pasar. Betul, harga minyak dunia gitu Harga ya. minyak dunia. Tapi ini tiba-tiba tadi sore nih baru aja just now. Pemerintah lewat Menteri Sekretaris Negara tuh ngasih laporan atau ngasih pernyataan bahwa pemerintah akhirnya memastikan Pertamina tidak bakal menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan April Mop ya. Nah, tapi orang-orang udah mulai ngantri. terlanjur ngantri juga ya, jadinya. Siapa suruh panik. Gitu. Iya. Betul. Oh, Kita iya. akan nanti tanya juga sama yang di daerah atau mungkin kita lihat juga sebenarnya yang di daerah itu maksudnya yang di luar Jakarta juga apakah sebenarnya antrean itu beneran ada atau hanya di beberapa SPBU yang sebenarnya juga secara jumlah nggak banyak. Emang tiap hari juga ngantri kan? Iya sih. Itu Kan makanya ada- harus dicek ya. Kan ada ya beberapa SPBU yang emang mau malam, mau pagi, mau Rame terus. hujan, dia emang ngantri Iya, mulu pakai gitu. pesugihan tuh kayaknya SPBU-nya. Diludahin jin dulu ya, bensinnya jadi laku ya. Iya benar. Padahal sama aja ya, nggak ngaruh juga sama mobil atau motornya juga ya. Tapi janganlah panic buying dan juga janganlah juga
memberikan apa tuh namanya kabar-kabar yang bikin panik. Iya benar, banyak tuh. Apalagi kata gue mah kurang-kurangnya juga lihat media sosial. Bukannya Detikcom aja. Betul. Yang informasi itu sudah tervalidasi, terverifikasi. Jadi nggak yang simpang siur gitu Detika. Benar, apalagi juga ini ya kadang-kadang memang ada oknum-oknum yang senang memprovokasi gitu. Gue juga mungkin kalau jadi pemilik SPBU akan kayak beli aja tahu gitu. Siapa tahu emang beneran naik tahu gitu kan. Iya, Kan demi keuntungan gua Iya. gitu. Itu mencuri kesempatan ya. Itulah kenapa sama Allah nggak jadi pemilik SPBU. Jadinya Karena niatnya udah buruk. Iya. Jadinya tukang laundry aja dia guys. Iya, benar. Enggak. Masa sih? Iya kata gue naikin, semua Enggak orang karena naikin enggak harga karena sekarang. udah naik kemarin pas lebaran. Ada high Oh, season. udah curi start. Ada high season 2 hari sebelum lebaran sama 2 hari setelah libur lebaran tuh harganya beda. Dan Tapi high sekarang udah seasonnya nol. menetap. Enggak, Atau naik udah turun lagi, Oh udah gitu. turun lagi. Tetapin aja Za. Enggak lah. Belum saatnya. Tapi ini perasaan gue doang atau emang lo juga ngerasain kalau setelah lebaran ini orang masih matok hipertensi naik darah. darah tinggi ya. Ternyata yang naik tuh banyak ya. In a way iya, ada beberapa orang yang kayaknya ditanya apa tuh emosi Natriumnya gitu ya. banyak. Ditanya anggarannya dari mana Pak? Pokoknya ada. Iya, benar. Tuh kan darah tinggi kan jadinya. Nah itu gue merasa harga-harga sekarang tuh masih sama kayak lebaran atau Ramadan kemarin masih pada mahal-mahal. Oh iya, tadi gue bilang kayak masih sama aja kayak lebaran tahun kemarin. Oh gajinya naik nih, harganya sebenarnya nggak ya. Nggak tahu ya, mungkin karena gue secara konsumsi nggak berubah juga gitu loh. Oh, lo udah stok dari 2 bulan yang lalu ya. Ternyata dia yang melakukan penimbunan itu Pak Menteri Pertanian. Astagfirullahaladzim, mau menimbun apa sih kalau boleh tahu? Kunyit. Kunyit buat dicemilin ya. Apa yang item yang cukup kerasa kenaikannya atau mungkin kayak ini harusnya Harga ini sih, harga di aplikasi. Oh ini Pengiriman, transportasi umum. kurir. Oh kurir. Ongkos Oh ya kirim, ongkos tuh kirim. Karena memang kayaknya masih ada sisaan vibe belanjaan Lebaran ya. lebaran dan juga kirim-kiriman hampers juga. Iya sih mungkin ya. Ya, beli makanan online tuh masih mahal juga. Atau emang Bener. dari dulu mahal ya? Kamu jangan beli Wagyu A5 terus. Tapi bisa beli Wagyu A5 online. Mungkin ya. Bisa lah ya. Apa yang Kalau nggak bisa Wagyu online? A4 biasanya di tempat fotokopi ya. HVS ukuran. Di dekat sekolah biasanya tuh banyak. Iya, Iya iya, gitu. Apakah Detikers merasakan hal yang serupa? Kalau iya, marilah kita bersama-sama untuk mengurangi Berdoa. namanya impulsivitas itu. Itu lebih kepada nasihat buat diri gue sendiri sebenarnya ya. Iya benar. Mudah-mudahan sebenarnya adalah ya harganya bisa kembali normal juga dan jangan sampai tuh ada oknum-oknum yang itu tadi balik lagi memanfaatkan keadaan gitu ya dengan menaikkan harga atau mungkin juga menimbun stok-stok yang ada jadi barangnya atau mungkin itemnya Tetap jadi ada jarang jadinya. gitu. Ya. Termasuk salah satu pemberitaan yang cukup menarik. Walaupun ini sebenarnya musibah sih, yaitu adalah pencurian coklat 12 ton KitKat. Iya. Lo baca gak? Gue kemarin naikin beritanya juga di websitenya Di Detik Detik Finance ya. Tapi ternyata setelah mencoba melihat lagi kejadiannya, kan ada juga yang pada akhirnya melihat dari sisi, wah ini mah somehow jadi sebuah marketing buat KitKatnya gitu. Benar, Karena orang-orang benar. jadinya pada fokus sama si KitKatnya kan. Benar, brandnya Iya. itu gitu. Brand awareness-nya jadinya menyebar kemana-mana. Betul. Ini akan jadi flop banget sih kalau ternyata emang Trik ini marketing. adalah trik marketing gitu. In a way, di satu sisi ya jadinya satu musibah yang jadi ini pemberitaan yang worldwide juga dan akhirnya kita tahu juga Coklat bahwa dicuri di tengah jalan ya. dan jadinya tuh pandangannya adalah kayak iya sih kakao coklat apalagi udah dimerkin KitKat juga yang kayaknya jarang deh kita atau gak pernah ketemu orang yang gak pernah makan KitKat tuh kayak oh iya ya berharga ya ini tuh barang berharga sampai dicuri gitu sampai di heist gitu. Iya. Coklat heist gitu. Walaupun yang dicuri nilainya 16 triliun ya. Iya 12. 12 ya. Enggak pokoknya 12 ton. 12 ton, sorry. Bukan triliun, 12 ton coklat 12 ton. KitKat. Benar.
Iya Gas iya ya. benar, apalagi mereknya KitKat kan cukup mahal juga ya. Lumayan, tapi gimana nyurinya sih 12 ton? Makanya juga gue bingung tuh. Iya. Tapi 12 ya bisa aja Dibajak sih, kayak kayaknya. kontainer. Heeh. Tapi 12 ton tuh kayak Dan di Banyak gak zaman sih? sekarang orang nyuri coklat tuh kayak wah kepikiran nih nyuri coklat gitu. bener-bener. Iya gue takutnya Kayak di coklatnya iklan Koko ketumpahan terus masuk ke ladang gandum jadi produk Jadilah baru. Koko Crunch. Ini udah 2 brand nih kita sebutin percoklatan Iya. duniawi juga Jago ya. kalian ya marketingnya Iya, ya. iya. Kita tungguin aja update-nya seperti apa. Tapi ini kalau sampai trik marketing flop. Tapi kalaupun bukan jadinya ya ongkang-ongkang kaki aja lah tim PR-nya. Iya. Walaupun Blessing in disguise ya. Blessing in jadinya ya. disguise. Walaupun yang pusing adalah tim stok opnam. Oh iya bener. Gue dapat dari mana nih atau produksinya jadinya harus lebih Jadi kencang harus lagi gimana ya. juga gitu. Ngomong-ngomong soal pencurian, kita juga kemarin kemenangan kita Ah. dicuri sama Bulgaria. Tidak. Sayang sekali ya, padahal Sayang mereka sekali. golnya penalti ya kemarin ya. Di apa detik-detik terakhir babak pertama juga Tuh. gitu ya Kalau kan. kan kemarin ininya kan yang bawain bolanya ke lapangan kan. Oh Kan ada- enggak, aku yang naliin sepatu oleh Iya yang anak-anak dibawa pas lagi. Iya benar-benar. pemeran pemain. Tapi pas mau masuk kayak Kak tingginya cukup umurnya Kak tolong keluar gitu jadinya ya. Berapa ranking timnas setelah ditekuk sama Bulgaria Sayang kemarin? sekali, padahal it's so close dan gak tau kata gua Beckham terlalu ini Terlalu nyunda. itu gue terlalu kayaknya harusnya agak cepat gitu masuknya gitu. Oh, ini mungkin dia terlalu santai maksudnya. Kayaknya nyisir dulu. Tapi kemarin permainannya cukup Bagus. baik kok katanya We're ya. so Gue proud. kebetulan juga nggak nonton tapi banyak Kebetulan tuh gak nonton. Banyak. Gue kira gue kebetulan nonton. ranking 121 ya setelah kalah dari Bulgaria ini ya. Tapi tetap kita lihat progresnya, pemain-pemain juga kayaknya puas sama Benar. permainannya. Penguasaan bolanya juga baik. Banyak orang yang bilang juga puas sama strateginya John Hartman gitu kan. Benar. Gue kalau ngomong John Hartman kepikirannya yang hari Minggu di stasiun televisi sebelah. Saudara-saudara. Beda John ya Beda John itu ya. ya. Tapi iya sih maksudnya juga attempt. Itulah. Ini upaya Upaya- tendangan ke gawang. Tendangan ke gawangnya juga cukup bagus. Belum Jadi lulus ya gue. tadinya Eiza tuh mau jadi Tamara Geraldine. Bener. Kok Tamara Geraldine Tamara sih? Oh iya bener-bener. Blazinski. Gue kira Tamara Iklan Blazinski sabun. harusnya. Bener. Atau tadinya dia mau jadi ini Frida Lidwina. Frida Kahlo, Bukan. Siapa lagi ya? Atau Terry Putri. Kirain lo tadi lidah mau dia. tidak bertulang. Bukan Terry yang itu. Jadi Tapi Garuda nggak efektif katanya ya kata Detik Sport yang ditulis oleh Mas Putra Rusdi. Iya, iya benar. Beneran kita telepon nih. Takutnya Afif lagi di kamar mandi. Enggak. Iya jadi kemarin tuh kita sempat ketat gitu mengawal skor ini supaya nggak lebih tinggi lagi. Tapi akhirnya kita gagal untuk menyamakan kedudukan dan gitu deh jadinya. Kita coba tanya ya sama orang yang juga menulis langsung berita ini mestinya. Yaitu saudara Afif Farhan. Dan beliau ini memang juga kalau penulis tuh ada penulis bayangan gitu. Iya. Nah ini tuh adalah pelatih bayangan dari timnas. Pelatih bayangan dari timnas. Bayangan Beliau pelatih timnas. kebetulan tingginya sama ya. Kok Iya, gue sombong. yakin banget dia lagi ada di kamar mandi sih ini nggak dijawab Nggak, teleponnya. masalahnya kenapa harus jam segini di kamar mandi dan lo yakin banget dia jam segini di kamar mandi? Dia setengah jam sekali ada di kamar mandi. Kalau gitu mendingan nyuruh ke dokter. Iya ngantuk. Iya, Beseran iya. orangnya. Ya. Tapi selain daripada itu memang gol tunggal kemenangan tim tamu ini membuat Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dan memang tidak bermain efektif walaupun memang tampil cukup dominan di laga ini. Mas Lukas. Nah kita tanya sama saudara tirinya, Mas Lukas. Selamat sore Mas Lukas. Gimana?
Mas Lukas, emang bener kemarin timnas mainnya nggak efektif kan? Kamu main lagi nonton langsung ke GBK. GBK kan? Mm-mm. Iya cerita Emang dong. iya. Emang beneran nggak efektif? Ya karena nggak kreatif. Nggak kreatif tapi dominan, Kreatif terus mendominasi. mendominasi. Penguasaan bolanya itu 71% kan. Mm-mm. Mm-mm. Oh penguasaan bola Gitu. doang ya yang 71 tapi Tapi usaha bingung. tembakannya Bingung. kurang. Dan makanya berapa ya tadi? Cuma sedikit sih. Shot targetnya nggak satu doang. Yang Rizky Ridho. Oh berarti kita PR-nya masih tetap sama ya, lini depan tumpul ya? Dan sekarang serangannya itu jarang dari tengah. Mereka nyerangnya dari sisi sayap terus kan. Iya Kayak iya. Inggris lah mainnya. Inggris Indonesia mainnya kayak pakai Inggris. sayapnya. Ya ala Inggris lah yang pakai sayap. Yang Oh lebih main Beckham, sayap. Giggs, lebih Iya, direct. Iya. Enggak tiki taka ya. Makanya Kita. kombinasi umpan di daerah pertahanan lawan itu dikit banget. Iya benar. Iya Weh. Dengan formasi 3-5-2 tuh kayak effortnya pastinya harus lebih tinggi gitu kan Mas Lukas? 3-4-3 sih kemarin. Tapi 3-4-3 tuh bisa berubah kan Mas Lukas? 3-5-2 tuh kalau ditambahin tuh kayak capek yang dua ya. Iya. Soalnya Sananta kan di tengah, Romeni di sayap kanan sama si Ragnar Oh Sananta di di tengah sayap kiri. kemarin. Oh iya dia striker ya. Di gelandang 4 si Nathan, Calvin, Joey Pelupesi sama Kevin Dix. Nah Kevin Dix juga nggak optimal kemarin jadi gelandang kanan. Iya. Berarti gagal ya kalau disebut Indonesia berhasil main dengan cukup kreatif gitu. Bingung kan, ya emang nggak kreatif karena nggak ada gelandang kreatifnya kemarin ya. Oh iya, soalnya kalau kata Aldi Taher di dunia pasti bingung Mas, kalau di surga nanti baru nggak bingung. Baru ada isinya. Iya karena bola milik Allah. Semua bola milik Allah ya. Iya benar. Benar-benar. Tapi oke lah, maksudnya walaupun belum meraih kemenangan, tapi tidak mengecewakan permainannya juga. Love you Nathan. Mengecewakan sih sebenarnya karena Mengecewakan, oke. ya peluangnya sedikit, nggak bisa nembus pertahanan disiplin Bulgaria. Mm-mm. Jadi ya memang ya mengecewakan sih meskipun ada yang bilang apa namanya menunjukkan sinyal baik, ya sinyal baiknya seperti apa kan? Iya, sinyalnya kurang kuat ini kayaknya. Nah, yang kuat ya benar. Iya ya, masih banyak yang mungkin bisa dievaluasi kembali juga gitu ya Nah atas besok kan permainan. apa namanya FIFA Matchday paling baru kan bulan Juni, awal Juni menjelang Piala Dunia. Lawannya belum ditentukan siapa, belum tahu. Nah ini ya semoga besok lawannya lebih bagus lagi karena kaitannya kalau mau menembus 100 besar dunia kan, peringkat 100 besar dunia ya nanti kalau lawannya tim yang lebih lemah ya akan makin lama untuk mencapai 100 besar dunia gitu. Makanya kita harus ketemu Brazil, Amerika. Ya, tentu Brasil nggak mau karena Venezuela, ke Piala Dunia kan. Iya sih. Bad Bunny lah. Iya benar. Dengar Mas Lukas masih di GBK ini ya? Kejebak, kekunci ternyata di GBK. Ketiduran dong. Oh beliau ya, pantas kelihatan kecil ya. Kemarin dong. Oh itu Kamari katanya. Oh iya benar. Iya. Ketemu kemarin sama Mama Enggak Kamari. kan Kamari sekarang mah beda lagi. Oh, Itu kan Sunda ini mah. Kamari. Iya, Iya. Thank you Mas Lukas. Sama-sama. Selamat tidur kembali. Selamat lanjutkan aktivitas. Nggak tidur sih emang ini lagi pikir juga kan. Oh lagi piket. Oh lagi pikir. Thank you Mas Lukas. Itu dia. Review dari Mas Lukas. Yang kemarin Aditya. nonton langsung di Yang GBK. kemarin nonton langsung juga dari GBK. Mau gue ke GBK Gue belum. tadinya mau ikut nonton juga, cuma gara-gara hujan juga nggak jadi. Alasan.
effort banget tahu masuk sampai ke stadion itu. Jadi kayak, Iya, duh bener. gue bingung lagi antara pilih nonton timnas apa keluarga yang tadi rindu. Astagfirullahalazim. Enggak, gue tanpa mendiskreditkan sinetron kesukaan lo ya. Karena sebenarnya menurut gue juga ya gimana pun juga itu adalah sebuah karya sineas ya. Tapi menurut gue lu too much sih. Sampai berapa episode? Iya, kayak gue ngerti ketika ada orang terobsesi sama Satria Baja Hitam. Atau Dragon Ball. Atau mungkin apa ya. Maria Belen, Rosalinda. Ayamor. Tapi kemarin juga hujannya gede banget dan bahkan ada pohon tumbang ya di daerah mana ya? Oh ya? Iya, kalau di Bandung ada tuh daerah dekat rumah gue di Sersan Bajuri. Di Jakarta juga ada selatan lagi tapi gue lupa deh daerah mana. Apa Dharma Wangsa ya? Apa itu? Takut salah. Itu bagian dari si El Nino Godzilla itu? Mungkin disinilah kita perlu Ultraman. Menghadapi si Godzilla-nya ya. Kita break dulu, habis ini kita masih akan kembali lagi. Kita masih mau ngomongin soal apa ya? Kita habis ini akan ngomongin soal apakah harga BBM dipastikan naik? Kita Udah sudah jawab punya sih tadi, jawabannya. tapi nanti akan kita bahas lagi Detikers. Tetap bersama kami Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yuk. Welcome back. Detik Sore. Gak cuma hore. Intinya berdasarkan Keputusan rapat BPUPKI. udah lama dong, enggak dong. Tadi aku lihat ya ada update per 14/17 hari ini. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang nggak jadi guys. Nggak gitu sih. Nggak jadi naik guys. Nggak jadi naik, Santai, guys. chill. Nggak usah ngantri-ngantri lo pada di SPBU. Bener. Pulang. Hujan. Kerja. Kerja. Masih jam kerja nih, belum WFH. Bahkan kalau WFH juga nggak bisa dari pom bensin ya kerjanya. Oh iya nggak bisa buka. Nggak boleh laptop apa gadget soalnya, ya. bener ya. Walaupun sebetulnya sudah terkonfirmasi bahwa BBM tidak jadi naik, tapi tentunya juga ya antrian di beberapa SPBU di beberapa daerah juga sudah terjadi. Tapi kita juga masih mau tahu juga apakah sebetulnya kenapa sih masyarakat itu tetap memilih untuk mengantri, membeli, memborong BBM juga gitu. Walaupun masih belum, dari kemarin juga memang belum ada angka pastinya juga. Sebenarnya kenaikannya tuh berapa persen atau berapa banyak gitu dari harga asal ya. Kayak is it just another day orang ngantri BBM atau memang gara-gara ada sentimen ini? Kita telisik yuk ke Sulawesi Selatan. Kira-kira bagaimana kondisi masyarakat di sana terkait desas-desus harga BBM yang bakal naik ini. Selamat sore, kita juga udah berjumpa dengan reporter dari Sulawesi Selatan juga. Ada asisten redaktur Detik Sulsel yaitu Andi Oh. Nur Isman Sofyan yang ngobrol bareng sama kita sore ini untuk cerita-cerita soal gimana di Sulsel kayak apa. Selamat sore. Mas Andi, selamat sore. Bang Sofyan, selamat sore. Mbak Isa. Selamat sore. Selamat sore, kirain sambil ngantri loh. Kita cukup kayak, emang boleh video call sambil ngantri BBM gitu. Ternyata enggak ya, dari kantor aja sore hari ini. Iya, dari kantor Mbak Isa, bener. Bang Sofyan, kita tanya-tanya dong soal gimana kondisi masyarakat di Sulawesi Selatan, barangkali mungkin di Makassar dari pantauan dari teman-teman Detik Sulsel kayak apa? Apakah sama karena dengan di Jawa, karena beberapa daerah di Jawa nih kita lihat memang ada antrean yang cukup mengular gitu dari pagi gara-gara ya barangkali juga dipengaruhi sama sentimen harga Adanya kenaikan BBM, harga non BBM. subsidi besok bakal naik gitu. Kira-kira di sana gimana Bang? Baik Mas Edo dan Mbak Esa, di Sulawesi Selatan juga kondisinya sebenarnya hampir sama dengan di Jawa. Antrian terjadi di hampir banyak SPBU di Sulawesi Selatan.
di daerah-daerah maupun di Kota Makassar sendiri itu antrian masih sering terjadi dan itu sudah terjadi sejak sebelum Lebaran kemarin Oh. dan sampai sekarang masih kerap terjadi gitu. Tapi di belakangan ini antrian makin banyak terjadi di SPBU, di daerah-daerah juga begitu. Nah, tim Detik Sulsel juga beberapa kali mencoba melakukan pantauan langsung di sejumlah SPBU dan hasilnya memang masih banyak masyarakat yang rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan Oh ya? BBM gitu. Berjam-jam loh berarti ya. Bahkan Mhm. bahkan di Sinjai itu di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ada masyarakat yang rela datang sejak jam 2 subuh untuk Oh. mengantri BBM. Oh. Iya. Itu gara-gara memang takut Di besok. daerah lain juga seperti di Nrekang, Mm-mm. Iya. Kita juga di daerah lain juga seperti di Nrekang juga terjadi antrean yang panjang, masyarakat bisa dibilang hampir satu kampung tiba-tiba langsung datang ke SPBU Oh gitu. ya, wow. Saking mereka itu membutuhkan BBM itu gitu. Nah, berdasarkan wawancara kami dengan warga di sana, banyak masyarakat yang memilih membeli BBM karena stok di SPBU lain biasanya menipis. Ketika mereka mendapatkan satu SPBU yang stok BBM-nya masih tersedia, ya mereka rela mengantri di situ aja. Oh. Jadi sebetulnya dipicu oleh adanya kelangkaan juga gitu ya, atau stok yang memang tidak merata begitu. Betul sekali. Apakah sebetulnya juga ketidakmerataan stok BBM ini tuh berlangsung cukup lama, karena tadi sempat disampaikan juga ini terjadi dari bulan puasa, dari bahkan sebelum bulan Ramadan gitu ya, Mas Sofyan? Sejak menjelang Lebaran, Mbak, terjadi antrean ini dan sampai sekarang masih terjadi di beberapa daerah, termasuk tadi di Sinjai, di Nrekang, di Kabupaten Bone, dan terutama di Kota Makassar itu masih sering menjumpai kendaraan di PBBU yang sampai ke badan jalan gitu. Bahkan siang tadi kami juga sempat melakukan pantauan di Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani. Antrean itu lumayan panjang dan menyebabkan kemacetan di jalan protokol seperti itu. Iya. Wow. Apakah sempat ngobrol juga sama para masyarakat yang mengantri ini? Apakah mereka juga kemudian ikut ngantri itu gara-gara ada sentimen besok harga BBM non subsidi bakal naik, Mas? Karena iya. di media sosial banyak tuh yang memberikan kayak bocoran gitu ya, besok bakal naik sekian. Kemudian ada juga bocoran-bocoran soal Pertalite bakal dibatasi gitu-gitu. Apakah ada sentimen terkait itu, Bang? Betul sekali, Mas. Ada beberapa masyarakat yang sempat kami tanyai yang sedang mengantri di SPBU mengatakan kalau sampai saat ini masih belum ada kejelasan sehingga mereka memilih untuk antri terlebih dahulu untuk menghindari kenaikan ketika tiba-tiba ada kenaikan harga gitu. Jadi mereka masih bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sekarang. Sebelum adanya kenaikan gitu, jadi rela mengantri aja dulu. Bahkan sampai berjam-jam juga. Tapi dari desas-desus tersebut tuh apakah juga ada bocoran mengenai seberapa besar sih kenaikannya atau berapa persen gitu dari harga asalnya, Bang Sofyan? Sejauh ini belum sih, Mbak. Masyarakat di sini masih menerka-nerka aja gitu. Takutnya ketinggian, takutnya juga tipis-tipis, tapi mereka mencegah aja dengan lebih dulu membeli BBM-nya gitu. Iya, karena kalau dari video yang lagi ditampilkan ini mengular cukup panjang dan sebetulnya jadinya cukup mengganggu ini ya lalu lintas juga yang ada di sana gitu. Betul. Dan kadang kalau misalnya antriannya panjang banget, orang yang juga lewat jadinya latah juga kayak. Bener lagi. Oh, orang tuh sebanyak ini loh yang mau Ini besok naik, iya, ngantri berarti lah. kan
valid nih, banyak Di nih sini yang masih antrinya. banyak katanya gitu. Jadi malah makin panjang lagi juga, mengajak warga lainnya juga yang tadinya mungkin nggak akan nyetok BBM gitu ya. Iya, Jadi ke iya. bawah juga gitu. Ini pada ngantrinya beli yang subsidi apa non subsidi atau gimana Bang pantauannya? Banyak kan, apakah yang non subsidi juga banyak yang antri? Sejauh ini rata-rata yang subsidi, Mas. Jadi masyarakat di sini yang mengantri itu disubsidi. Ada juga beberapa masyarakat pengendara yang mungkin buru-buru dan butuh kecepatan, akhirnya memilih membeli BBM non subsidi. Gitu. Oke. Berarti ya otomatis ketika ada tidak merataan juga, tapi kemudian akhirnya diminati oleh lebih banyak juga masyarakat untuk menyetok, juga akhirnya jadi menipis juga gitu ya stoknya di sana. Ada sempat informasi mengenai hal itu, Mas? Ada beberapa SPBU yang truk tangki BBM-nya yang telat sampai seperti itu. Itu salah satu penyebab banyaknya antrian juga di SPBU. Cuman kami belum dapat informasi pasti apakah ada pengaruh lain terkait keterlambatan truk tangki itu untuk suplai ke SPBU. Baik. Oke. Wow. Bayangan gua nih kayaknya masyarakat juga takut karena besok yang subsidi takutnya ada pembatasan pembelian, kemudian Betul. mereka pada akhirnya hari ini Lebih baik merelakan untuk sekarang mengantri. aja antrinya, benar. Iya, Itu gitu. tadi ya, bahwa masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh sama informasi-informasi yang belum jelas validasinya, karena juga baru saja diumumkan sama pemerintah tadi sore ini menyikapi situasi di masyarakat juga yang saat ini ternyata memang diakui oleh pemerintah bahwa ada kepanikan gitu, sehingga diimbau untuk tidak panik karena dipastikan besok BBM-nya nggak jadi naik, mau yang subsidi maupun yang bukan subsidi. Nggak tahu nih, aku lagi wondering juga, ini kan ngantrinya cukup panjang, cukup lama juga, sampai berjam-jam, bahkan tadi disampaikan juga. Begitu berita ini muncul gitu ya, udah dikonfirmasi valid tidak akan ada kenaikan harga, apakah jadi bubar atau tanggung, lanjut aja nih ngantrinya gitu ya. Iya sih. Sayangnya kita nggak live langsung dari lokasi Iya, ya. itu dia. Biar kita langsung bilangin, bubar weh, besok masih sama BBM-nya. Tapi ya udah, pokoknya kita juga melalui Detik Sulsel ya menyuarakan terus agar masyarakat tidak panik, Ya. tidak membuang-buang waktu, energi gitu ya untuk berantri berjam-jam, bisa lebih produktif gitu melakukan hal-hal lain selain daripada ngantri dari subuh. Itu dia. Tapi terima kasih banyak Bang Sofyan juga sudah sharing sama kami juga. Kita nantikan berita lainnya juga dari Sulsel ya, dari Detik Sulsel. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Karena Selamat sore. habis ini kita mau langsung menuju ke Jawa Ke rumahmu? Barat. Ya, kita akan update mengenai Huru dan Hara. Iya, apa kabar Almarhum mereka dan ya? almarhumah. Iya, Enggak dong. lucu banget mereka. Enggak. Ini sama-sama apa yang terjadi di Sulsel juga kurang lebih. Terjadi antrian atau ya antrian yang cukup mengular juga di beberapa Ini SPBU di lebih Jawa banyak Barat. lagi nih warganya nih. Itu dia, makanya kita mau cari tahu juga bersama dengan redaktur Detik Jabar, ada Katia Eka Yulianti. Selamat sore. Halo Kang Edo sama Teh Eza, Selamat Sampurasun dari sore, Bandung. Katia, mohon maaf lahir batin juga buat Maaf teman-teman lahir Detik Jabar. batin buat semua. Seru banget sih, ada studionya yang bagus di sana. Pengen Iya deh siaran loh. dari sini Iya juga. lumayan ala-ala ya. Kita sih pengennya kayak Detik Sore ya. Benar Iya. loh, nggak kalah serunya juga di sana ya. Teteh, Iya. kita dapat informasi sebetulnya baru terkonfirmasi siang ini bahwa BBM nggak jadi naik, tapi sepertinya masyarakat udah Betul. merespons itu duluan dengan ngantri duluan di SPBU gitu. Apa yang terjadi di Jawa Barat? Seperti apa Teh? Nah ini memang menarik banget hari ini ya, warga dibikin maju Geger. mundur cantik ngantri apa enggak nih ya gitu ya. Jadi hari ini memang di Bandung dan beberapa wilayah di Jawa Barat memang terjadi peningkatan antrian di SPBU, tapi tidak mengantri di Sulsel ya, tadi ngelihatnya sampai panjang Iya. banget. Nah kalau misalnya di Jawa Barat tidak sampai sebegitunya, antriannya kayak pulang kerja gitu pada ngantri BBM di SPBU-nya segitu aja. Kayak motor itu rata-rata antriannya di 10 sampai belasan motor kalau mau ngisi. Kalau mobil juga terjadi peningkatan tapi nggak yang sampai mengular Nggak sampai ke panjang. jalan ya.
Betul. Jadi memang terjadi ada peningkatan tapi tidak yang sangat signifikan sekali gitu. Apalagi ternyata baru aja dapat kabar istana mengumumkan tidak akan menaikkan katanya gitu. Jadi terpantau tadi sampai jam 3 sore sih masih pada ngantri, walaupun entah tahu nggak jadi naik atau enggak, tetap ngantri pada karena bubar. mungkin memang bensinnya habis ya. Jadi Oh iya juga tetap ngantri aja. Soalnya baru pada masuk Gitu. kerja juga barangkali ya, jadi Oke. kendaraannya belum diisi. Betul. Betul. Cuma yang berbeda kalau dilihat dari pantauan di lokasi itu memang kebanyakan akhirnya mengisinya full tank. Biasanya mungkin isi 10.000 20.000 kayak besok lagi aja lah nunggu ngambil dulu ke ATM ya. Kalau sekarang hari ini kayaknya terpantau itu yang ngisi di SPBU itu di full tank semua nih. Sisa duit THR masih Iya. banyak Itu dia kayaknya. mungkin. Karena tadinya dengar ada isu mau naik, mungkin spare dari full tank hari ini dan besok lumayan kali ya gitu. Iya. Itu dia. Oh, ini sama ngantri jajanan viral, masih panjangan jajanan viral berarti ya dibandingkan SPBU. Bener. Kalau di Bandung kayaknya masih lebih ngantri Cimol Bojot kayaknya ya. Cimol Bojot. Serius Cimol Bojot juga ngantri di Bandung teh. Udah enggak karena mungkin sekarang udah, Udah banyak banyak juga ya cabangnya. jadi nggak ngantri kayak dulu. Kalau ngantri gue mau buka juga di sana jadinya. Ternyata banyak peminatnya. Jadi franchise ya, jadi franchise ini malahan. Tapi sempat terdengar desas-desus naik harganya tuh sampai ke berapa persen kah? Atau mungkin sebetulnya Nah, ini sama mungkin ya se-Indonesia mungkin karena infonya itu dari platform X ya, itu yang sempat beredar itu naiknya sampai 17.000 sampai 18.000 per liter kan untuk si Pertamax. Sementara di harga per hari ini itu 13.200 kalau nggak salah. Dan itu kan lumayan ya kalau misalnya 1 liter bedanya 4 ribuan ya. 4 ribuan kan lumayan banget ya. Tapi dengan adanya kabar bahwa baik BBM subsidi maupun non subsidi tidak jadi ya berarti harganya masih tetap sama dengan per hari ini gitu. Tapi nggak ada yang kayak di Sulsel ngantrinya mulai dari pagi, dari subuh gitu berjam-jam gitu, nggak ada ya kayak. Kalau terpantau dari sejumlah reporter kita yang memantau di SPBU terdekatnya mereka itu tidak sampai sepanjang itu. Paling katanya kalau ngantri itu 10 motor di depan gitu. Jadi nggak nyampe hitungan berjam-jam, apalagi sampai subuh gitu ya. Kayaknya nggak ada sih. Masih kita bisa Mungkin bilang lebih- antrean normal lah ya. Iya, cuma sedikit meningkat aja sedikit Iya, karena iya. mungkin ya adalah perasaan agak paniknya ada mungkin Was-wasnya jadi gitu. sebenarnya masih ada tapi ngelihat SPBU agak kosong dikit mungkin belok gitu. Benar. Kalau kemarin mungkin sebagai kalau warga kemarin-kemarin Jabar juga mungkin aku kayak, bisa menyimpulkan bahwa orang Jabar tuh nggak sesemangat itu untuk ngantri dari subuh. Gitu. enggak mungkin lebih tepatnya lebih nanti mepet kalau misalnya memang ternyata naik mungkin nanti tengah malam yang rame biasanya. Iya Pak. sih, benar. Kejadian juga kan pernah kejadian juga Iya. ngantrinya itu benar-benar tepat tengah malam karena kayak tank 00 baru harganya berubah kan dan itu antriannya dari jam 11 malam gitu. Nah, Iya. tapi kalau dilihat dari pagi sampai sore ini sih nggak terlalu signifikan banget gitu. Kalau ketersediaan dari BBM sendiri apakah sebetulnya cukup aman? Karena kan kalau tadi Sulsel sebetulnya ada beberapa SPBU yang nggak lengkap nih ketersediaannya. Jadi mungkin juga banyak yang beralih ke SPBU lain sehingga di SPBU yang lengkap ya jadinya lebih panjang antriannya gitu ta. Oke, kalau misalnya di Bandung gitu ya, tadi ada reporter kita yang ngecek ke lokasi, itu memang sempet dia katanya antrian depannya 10, pas dia depan tinggal 2 lagi, habis katanya gitu. Ya. Itu akhirnya dia cari lagi, tapi Kecewa. akhirnya di SPBU yang lain itu ada tersedia. Tapi kalau dari ketersediaan BBM seluruh Jawa Barat kemarin sempat Wakil Menteri ESDM itu sempat ada kunjungan ke Jawa Barat dan sempat menyampaikan bahwa stok di wilayah Jawa Barat itu aman sampai 25 hari ke depan. Itu terhitungnya dari tanggal 25 Maret. Jadi ini mungkin masih masuk di masa stok aman gitu. Jadi kayaknya kalau Jawa Barat tidak terlalu khawatir untuk hal stok BBM.
Iya. Selain juga memang motornya juga bisa diisi bajigur kalau di Bisa ya. Jadi Bisa. bahan bakar alternatif ya. Betul, cuman didorong sendiri motornya. Iya, kayaknya memang dijamin. inisiatif pemerintah untuk memberikan klarifikasi dan kepastian gitu sore ini supaya nanti orang pulang kerja nggak malah pada ngantri di Betul. SPBU tapi benar-benar pulang ke rumahnya aja langsung gitu ya. Nggak usah harus ngantri-ngantri. Karena harga hari ini dan besok sama aja. Betul sekali. Nggak jadi hari Senin harga naik ya. Nggak jadi kalau itu di Beda. bioskop ada filmnya. Beda, oke. Apa yang seru dari tapi untuk kemarin kan aku sempet ke Bandung lebih tepatnya juga ya, Bandung, Lembang itu memang ramai selalu di weekend, apalagi kemarin juga libur Lebaran. Mungkin sekarang sudah cukup melanda ya Teh ya, yang sudah libur Landai, Lebaran tapi udah. sebentar lagi long weekend kan ya. Iya, Akhir pekan ini bener. ada long weekend lagi. Iya. Jadi, belum nafas dengan normal kayaknya ya, orang-orang Bandung masih akan didatangin Iya. sama wisatawan yang masih mau healing ke Bandung ya. Jadi Betul. kayaknya kita masih bersiap di akhir pekan ini ada long weekend gitu. Betul, Tapi buat yang mau ke Bandung dan ke Jawa Barat mungkin perlu diwaspadai juga kalau di Bandung juga lagi banyak ini ya cuaca ekstrim gitu kayak Yes. kemarin juga kan hujan deras, hujan angin, hujan es gitu. Jadi perlu diwaspadai juga kalau misalnya mungkin berminat untuk wisata yang agak-agak outdoor gitu itu mungkin harus agak dipersiapkan gitu. Ada kemungkinan bakal hujan uang nggak Teh? Kalau hujan uang lebih banyak yang datang kayaknya ya. Atau Malah mungkin kalau kalau ada ditutup kemungkinan karena hujan warga uang, Bandung juga informasinya mau. aku keep gitu ya. Itulah ya. Tapi Begitu. selalu banyak yang menarik dari Jawa Barat, dari Bandung. Sampai-sampai kalau ada rekomendasi tempat makan, tempat ngopi, tempat baru, hotel baru lah di TikTok. Komennya tuh kalau misalnya itu videonya di Bandung atau Jawa Barat, negara itu lagi katanya. Iya. Bandung lagi nggak bisa Jawa Barat. diem katanya gitu Bandung ya. nggak bisa Iya, diem benar, memang. benar. Bandung tuh nggak bisa diem deh. Nah itu buat warga wisatawan, turis-turis kayak gitu. Sementara buat warga Bandungnya sendiri, kita kadang kayak kita belum nyobain, yang itu viral kita belum nyobain. Jadi sebenarnya Udah jatuhnya keduluan kita ya. kalau rekomendasi yang warlock sih itu aja sebenarnya. Betul, tapi ya mudah-mudahan juga dengan tidak jadi naiknya BBM juga ya masyarakat mungkin di long weekend ini jadi lebih semangat untuk ngabisin duitnya juga ya. Iya. Jalan-jalan lagi kalau Baru gitu. gajian, Mbak. Iya Baru supaya gajian. perputaran uang di Jawa Barat juga ini ya meningkat ya. Luar biasa, bukan lagi. Oke Gitu. deh, Teh. Terima kasih banyak untuk informasinya. Tia Eka Yulianti, redaktur Detik Jabar melaporkan langsung. Lengkap banget. Dari Siap, hatur Madura nuhun, Kang kayaknya Edo ya. Teh Eza. Siap, hatur nuhun. Atur nuhun. Soalnya- Wilujeng Sonten. Teh Tianya pakai Pakai baju bajunya garis-garis. garis-garis. Aku kira sambil ini kipas-kipas Tadi sate Jawa di Barat. depan. Ini beda garis-garis juga loh. Iya sih, vertikal kue loh. lapis ini Kue ya. lapis. Cimehong. Pakai Wisman. Jangan sampai salah. Tuh sudah dari 2 daerah juga Detikers bahwa nggak jadi naik juga gitu ya BBM-nya. Walaupun kalimatnya Pak Mensesnek kayak gimana sih? Kayak belum naik, nggak akan naik atau Oh belum tuh benar, belum akan naik nih. Gue Iya kan? coba puterin videonya ya. karena mungkin kita perlu menelisik juga, jangan-jangan ada pesan tersembunyi juga yang Iya. disampaikan. Coba. Dari sisi linguistik mungkin bisa dikaji ya. Wow, coba. Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga. Belum akan melakukan penyesuaian harga. Tuh. Yang artinya bisa Besok jadi. bisa jadi akan dilakukan. We never know. Betul. Tapi ya di satu sisi juga ya kayaknya juga berita mengenai apa tuh harga minyak dunia yang juga meningkat karena adanya perlambatan di Selat Hormuz juga. Semua orang juga udah tahu jadinya ya siap-siap aja. Walaupun katanya 2 kapal Indonesia udah boleh lewat ya. Sudah boleh lewat, sudah dapat restu katanya, tapi Tapi memang nggak boleh masih bawa belum. minyak. Sama aja dong Pak. salah. Sorry. Tapi muter balik lewatnya. Enggak, udah boleh lewat tapi ngantri kayaknya Za. Karena kan Oh. juga harus dipastikan keamanannya ketika lewat tuh biar nggak sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Karena kan pasti banyak petugas-petugas militer juga di sana kan. Iya. Kamu dari mana? Emang udah dapat izin? Mana surat ininya? Ini fotokopi dari RT setempat udah belum? Repot.
Repot juga ternyata di sana ya. Ada RT juga dari sana. Itulah soal BBM. Tetap kita walaupun harganya tidak naik, Detikers, selalu ingat jangan boros. Jangan boros, hemat energi. Itu udah paling bener sekarang nih. Ini semua lampu kita mau matiin sebentar lagi. Oke. Gak usah siaran kita. Gelap-gelapan. Enggak dong. Kita Jangan break boros. dulu aja biar gak terlalu banyak sinyal yang kita habiskan untuk menyiarkan. Gak ngaruh. Enggak Gak ya? ngaruh. Gak Enggak ya? ngaruh. Habis ini kita mau jalan-jalan ke Lebanon. Jalan-jalan ke Lebanon. Bukan pantun karena ini berita duka ya. Habis ini kita akan menuju ke editorial review bersama dengan anggota Komisi 1 DPR untuk mengupdate soal tewasnya 3 prajurit TNI di Lebanon. Sesaat lagi Detikers tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. So, Detik Sore is back. Kali ini dari belahan dunia yang lain juga ya. Ada sebuah peristiwa yang tentunya juga cukup memilukan hati di mana Indonesia kehilangan putra-putra kebanggaannya juga, 3 orang WNI, 3 orang anggota dari TNI juga yang harus kehilangan nyawanya di Lebanon ya. Benar. Kemarin tuh kita kabarin baru 1 yang terkonfirmasi ada meninggal dunia, sisanya adalah luka-luka. Namun per hari ini kita dapat kabar sudah ada 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon dan kita akan obrolin ini bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh sesaat lagi Detikers. Belum Sesaat ternyata lagi, ya. just to remind you, Just right? to remind you ya, karena kita juga punya narasumber yang nanti akan kita ajak untuk berdiskusi juga bagaimana sebetulnya hal ini dapat terjadi dan tanggapan dari pemerintah itu seperti apa begitu ya. Anyways, kita masih punya informasi lainnya juga. Ini soal yang mana ya? Soal pilihan ganda bisa nggak? Ini cukup bikin geger juga tuh. Penemuan mayat seorang pria di dalam freezer. Hah? Iya. Iya dia tuh di ini ya, Udah di dimutilasi? kios ayam geprek gitu kan. Di kios jual makanan yang gua nggak tahu sih masih beroperasi atau enggak sih jual makanannya, tapi kalau dilihat sih sepertinya hari itu memang maksudnya masih dalam beberapa waktu terakhir itu masih beroperasi. Tapi bisa jual. sampai masuk ke freezer tuh dia kondisi dimutilasi. Iya, betul. Oh, Nih, no. ya. Jadi Detikers telah sudah terungkap juga ya. Ada sebuah kasus pembunuhan dan mutilasi pegawai ayam goreng yang jasadnya disimpan di dalam freezer. Dan ini nggak jauh dari lokasi kita di Bekasi, di Serang Baru. Dan sudah tertangkap juga 1 orang tersangka baru yang berperan sebagai penadah. Ya, ini disampaikan oleh Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengonfirmasi bahwa penangkapan pelaku inisial AA ini diringkus setelah polisi melakukan pelacakan terhadap barang-barang milik korban dan pemilik toko yang raib saat kejadian ya. Jadi sebetulnya ada barang-barang yang hilang dari 2 korban dan ini tuh berupa 2 unit sepeda motor. Nah, kedua sepeda motor yang hilang ini dibawa kabur oleh 2 eksekutor utama, yaitu adalah S dan DS. Oke. Nah, sepeda motor ini dijual sama S dan DS kepada A yang tadi barusan tertangkap juga gitu. Wah ini sadis sekali ya, melakukan mutilasi kemudian masukin ke freezer, di mana tempat freezer itu adalah tempat makanan sebenarnya. Betul, dan termasuk juga yang menjadi korban adalah yaitu tadi dia pemilik dan juga penjaga Iya. toko dari si tempat bisnis itu. Si korban itu menolak, jadi itu udah diajak buat nyuri. Tadinya tuh dia mau nyuri mobil, tapi karena pemilik mobilnya si rumahnya digembok dan sebagainya susah, jadi dia nyurinya motor. Tapi si korban itu
dia dibunuh. Oh, Jadi ada 3 orang sebenarnya. jadi ini adalah sebuah persengkongkolan antara S dan DS. Dan S dan DS ini mengajak dua korban ini untuk melakukan pencurian mobil. Tapi korban ini menolak. Dan akhirnya dialah yang jadi korban Iya, gitu iya. ya. Mungkin supaya nggak bocor rencananya, kemudian yaudah ini gue sikat aja deh gitu. Malah dia yang jadi korban. Tapi akhirnya si pencuriannya dilakukan nggak? Ya itu jadinya pencuriannya motor si korban jadinya ini. si motor si korban. Yang akhirnya dijual ke penadah Udah si jatuh tertimpa motor. ruso. Nah, potongan tubuh pria yang menjadi korban, ya inisialnya adalah AH, ini dimutilasi di kios ayam geprek Bekasi. Ya, dan ditemukan juga di dalam freezer tersebut adalah potongan kaki dan tangan. Bahkan potongan kaki dan tangan ditemukan di Bogor. Oh, Jadi udah potongan terpisah jauh. tubuhnya itu adalah di Bekasi di kios ayam goreng itu. Terus potongan kaki dan tangannya ditemukannya di Bogor, Kak. Ngeri banget gak sih? Jauh sekali ya. Sadis, terlalu sadis caramu. Itu dia. Jadi pada saat ditemukan memang di dalam freezer ini bagian kaki dan tangannya hilang gitu, hanya bagian tubuhnya aja. Gue kalau dengerin berita-berita sadis gini, tensi gue tinggi. Pengen minum promah gue. Si nyambung. Minum Proma. Ini juga bikin tensi tinggi, Za. Apa tuh? Soal penggelapan uang jemaat gereja. Tidak, jadi uang dibawa terus dimatiin dimasukin- lampunya. Iya betul. I was about to say that, cuma lo duluan. Iya, ini Apa yang terjadi? ada seorang pria berinisial AH. AH lagi nih. Aha momen. Ditangkap gara-gara diduga menggelapkan uang jemaat gereja Katolik di AE Nabara di Labuan Batu dengan total kerugian sekitar 28 miliar rupiah ini gelapkan. Wow, Sumatera Utara ya ini ya. Betul. AH ini adalah mantan pegawai bank yang menawarkan investasi atau deposito palsu ke jemaat. Nah, dananya ini dikumpulkan sejak sekitar 2019 dengan imbal hasil bunga sekian lah. Nah, uang ini ternyata nggak dimasukin ke produk yang resmi alias Bodong. instrumen yang benar-benar gitu, yang legal gitu ya. Ternyata diduga dibawa kabur sama dia. Nah, sebagian dananya digunakan buat kepentingan pribadi kayak bisnis sport center katanya. Keren. Dan juga ada kafe, ada mini zoo juga. Wow, segini kan mini zoo-nya tuh kayak segini kan. Apakah kamu Robin Hood? Ya, mencoba menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan menciptakan lapangan kerja. Nah ini dia tuh sempat berada di luar negeri dan terus kembali ke Indonesia dan kemudian langsung ditangkap di Bandara Kuala Namu. Kayak udah jadi DOP juga ya. Benar, ini kolaborasi antara Polri dan juga Polmal Polisi? Malaysia. Oh, Kan ditangkapnya di Kuala Lumpur kan? Di Kuala Namu di kan? Kuala Namu. Oh, Kuala di Namu kan di di Medan, Kak. Oh, Iya. akan berangkat ke Kuala Lumpur. Betul. Hah? Sudah. Keduanya terdeteksi oleh tim Passenger Analysis Unit ketika akan berangkat dari Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, menuju Kuala Namu. Namu. Berarti Ditangkapnya di Bandara Kuala Lumpur. Selanjutnya baru Kuala Namu ya. Oke, my bad. Intinya udah ditangkap, bukan kacamata. Jadi si pria ini sudah ditangkap dan ini adalah satu lagi-lagi contoh kasus ya kalau mau nitipin. Tapi ya Deng, tim dana. imigrasi kemudian bersiap menunggu kedua pelaku yang menumpangi pesawat Malaysia Airlines. Berarti dia udah terbang. Ya, dan Kemudian ditangkapnya kemudian di Kuala Namu. di Kuala Namu ya. Nah, Begitu there you mendarat, jadi kayak sama polisi Malaysia nih kayak sudah naik nih. Iya, iya. Dua Tapi benar kolaborasi antara Polri dan juga Polmal. Bener gak sih, Polmal? Betul. Ya koordinasi yang baik akhirnya ditangkap di Indonesia di Bandara Kuala Namu. Jadi ini pelajaran buat kita-kita, buat siapapun bahwa menitipkan dana ke seseorang itu harus jelas ya. Dia mau kemana dan gimana prosedurnya, walaupun dia teman atau saudara, tapi tetap harus ada hitam di atas putih biar jelas semuanya. Karena in this kind of situation, era, whatever, Ekonomi. orang tuh ada aja akalnya untuk berbuat yang tidak-tidak. Karena kejahatan, bukan karena
Apa ada ya? kesempatan. Kesempatan. Tapi ada karena dana umum. Waspadalah, waspadalah. bisa masuk penjara kalau ada Iya. dana umum juga berarti. Benar. Walaupun memang esensinya rezeki adalah titipan Iya. dari Allah. Tapi ketika ada orang menitipkan ke kita juga kita harusnya amanah juga gitu. Kalau ini sepertinya bukan sebuah keteledoran ya. Kalau udah sampai 28 miliar dan dilakukan dari tahun 2019 hingga 2026 melakukan pelarian juga sepertinya memang diniatkan gitu ya untuk menilep duit orang. Ya, memang karena niat ya. Ya. Nah, kesempatan dan niat berkolaborasi menjadi sebuah tindak kejahatan. Waspadalah, waspadalah. Kuat waspadalah Kita ke ya. berita lain lagi. Ayo, apalagi ya? Aduh, pusing aku beritanya berita kriminal semuanya ya. Ada lagi viral pria HIV menawarkan jasa oral seks di Tangsel. Itu aku baca 2 kali loh. Karena Berarti ya udah berarti pelakunya kena. kan dia menawarkan. Oh, Iya. yang di oral kan kita nggak tahu siapa yang di oral, apa yang di oral. B. Sikat Oral gigi. B. Ya itulah pokoknya. Kenapa sih beritanya kalian ini semuanya membuat kita jadinya Pengen WFH. pengen WFH aja. Iya, begitulah ya. Ya, inilah. Aku mau baca detik hikmah deh untuk bisa menetralisir hal ini semuanya. Astagfirullahaladzim. Nih coba detikers, nih yang lagi pada nontonin sekarang buka coba detik.com tuh banyak banget ada pilihan-pilihannya mau ke detik finance, detik auto, food, hot. Nah kita ke detik hikmah untuk menetralisir hal-hal buruk yang ada dalam pikiran kita. Tapi ini perlu diberitakan juga. Apa Kembali itu? lagi kepada tadi tampilan yang tadi ya. Viral. Pria HIV Oh, tawarkan masih yang jasa oral seks di Tangsel. Kenapa dia? Pria yang sebar jasa oral seks ini adalah ex guru MTS di Oh, Depok no. diduga mengidap HIV sejak tahun 2014 dan bahkan sebenarnya yang bikin gegernya itu adalah viralnya itu adalah karena menyebarkan brosur jasa oral seks di Oh, Tangerang dia Selatan, Banten. mengiklankan dirinya sendiri. Mengiklankan gitu. Itu ilegal ya Bapak Guru ex MTS. Iya gitu Nggak boleh, gitu. ya. Jadi sebetulnya juga si pelaku ini, si oknum ini namanya adalah IK, inisial IK gitu ya. Sudah didalami juga oleh pihak kepolisian juga. Walaupun sebetulnya sudah dipastikan oleh pihak kepolisian bahwa tidak ada guru lain maupun murid yang menjadi korban dari IK ini gitu. Tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang harus didalami dan juga diberantas juga gitu ya, karena tentunya this is not right. Sempat viral juga di sosial media bahwa si pelaku ini mengiklankan gitu ya jasa oral seks dan bahkan menyertakan tarifnya dengan berbagai macam pekerjaan juga gitu. Kok bisa ya dia kepikiran gitu ya? Itu dia. Orang tuh kalau udah Stuck. terhimpit utang biasanya melakukan segala cara memang. Makanya jangan berutang guys. Utang KPR nggak apa-apa kalau masih bisa dibayar. Gitu. Nah, jadi memang bagaimana hal ini bisa terungkap gitu ya. Bukan sebuah apa ya. Maksudnya orang kadang-kadang kalau di internet atau di sosial media suka pengen bikin sensasi aja Iya, gitu iya, ya kan. Nah, ternyata sebenarnya hal ini tuh terungkap karena ada warga komplek yang sedang beli bakso Oh, oke. di tanggal 26 Maret kemarin. Mas mau beli bakso mas? Nah, Terus habis itu? habis itu pelaku itu memberikan selebaran Oh. kepada warga tersebut. Nah, setelah ngasih selebaran itu, pelaku lalu pergi gitu. Nah, warga tersebut akhirnya memberitahukan pengalamannya itu kepada keluarganya. Pengalamannya ini adalah A, pengalaman beli bakso, Atau pengalaman dapat brosur ajakan begitu. dua-duanya. Mungkin sambil ngebakso kali ya. Iya. Mungkin dalam bayangan aku ya ini Kebayang sih obrolan lebaran dia begitu. sih. Tadi saya dikasih ini loh. Iya. Habis itu keluarganya nyuruh, laporin aja nih orang nih, nggak bener Bukan nih. nyuruh melaporkan. Iya. Iya, betul. Si. Gitu. Jadi sebenarnya pelaku itu
masih ada di sekitaran lokasi gitu ya. Nah, warga menegur dan menggeledah barang milik pelaku hingga ditemukan obat telado. Apa tuh telado? Telado. Apa ya? Itulah Gue pokoknya. mau melucu takutnya nggak lucu. Nggak tahu jujur, nggak tahu. Gue juga nggak tahu ya, tapi intinya setelah obat untuk infeksi Karena kalau pilkina itu untuk malaria. malaria. Makasih. Nah, diamankanlah si pelaku ini, si Ika ini diamankan oleh warga. Habis itu Ika. baru viral dan akhirnya baru ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dari sini diketahui juga, namanya juga warganet juga ya, mencari tahu ya langsung jadi detektif. siapakah Ika ini. Termasuk juga sudah dikonfirmasi juga oleh pihak kepolisian bahwa dia ini adalah seorang guru dari sebuah Tapi atau saat itu masih jadi guru. Waduh kasihan banget Iya, itu murid-muridnya. dia. Dan Kasihan, kemudian guru kepala MTS sekolah lagi. dimintai keterangan dan dimintai keterangan gitu ya kepala sekolah dan dari warga sekolahnya juga dan akhirnya pihak sekolah akan membawa pelaku ke dinas kesehatan untuk mengecek apakah pelaku benar terjangkit penyakit menular tersebut. Jadi baru diputus hubungannya dari sekolah ini. Kira mau dibawa ke pengadilan akhirat tadi katanya. Kan akhirat tuh harus ke akhirat dulu gak sih? Iya sih betul. Iya kan? Benar. Enggak lah gitu. Berarti dia kalau guru MTS tuh berarti guru ngaji ya atau apa sih? MTS SMP tuh, oh beda lagi sama guru tingkat untuk ngaji SMP ya. tapi Madrasah ya? madrasah Iya, iya. sanawiyah. Speaking of madrasah, aku mau tanya. Ini aku dapat Jangan artikel. susah-susah. Jangan tanya nanti tiba-tiba pelajaran. Enggak, ini gampang pasti. Apa? Ini dari Detik Hikmah, ya kan? Bukan pertanyaannya, Menurut gue artikel. banyakin sih bobot kita bacain Iya, artikel dari di Detik Hikmah kan. Artikelnya adalah sholat yang nggak boleh dijamak apa aja. Ini syarat dan tata caranya. Coba kasih tahu gua apa aja sholat yang nggak Itu boleh kan dijamak. ada artikelnya, kenapa lo harus nanya gue? Iya, lo tahu nggak sholat yang jadi ceritanya adalah nih sama netizen Oh, iya. tahu nggak? Nah, gue tanya sama lu, tahu nggak? Udah tahu belum apa sholat yang nggak boleh Sholat dijamah? Betul sekali, 100 juta rupiah. Iya. Sholat subuh nggak bisa dijamak ya, detikers yang bisa dijamak itu zuhur sama asar sama maghrib sama isya. Iya, zuhur boleh tarik asar boleh tarik ke zuhur atau sebaliknya. Ya. Maghrib boleh tarik ke asar gitu. Iya, Subuh dijamak abis. Ya, oke. betul. Karena waktunya paling dan sholat Oh iya, yang udah paling keburu. singkat Iya, tuh benar. waktu sholat tuh subuh gitu. Iya, iya, iya. Dan cuma 2 juga sih. Iya. Kapan boleh menjamak? Diperbolehkan dalam Dia kondisi tambahin lagi pertanyaannya. Safar, sakit, hujan, situasi khusus seperti haji gitu. Iya, betul. Ya gitulah detikers. Jadi kalau boleh, Islam kalau itu indah, memudahkan. Islam itu indah. Assalamualaikum jamaah. Oh jamaah. Memudahkan kita untuk tetap beribadah juga. Betul Ya. sekali. Yang belum sholat dah. Ya. Kita break dulu. Kita 16.28 akan kembali lagi 16.45. Di timer. Boleh. Kita habis ini barulah mau beralih juga ke apa yang terjadi di Lebanon dan bagaimana sebetulnya kita bisa menyikapinya begitu ya. Oke, jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Dan cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oke, Detikers, abis ini kita juga akan menuju ke satu tema editorial review kita juga bahwa Indonesia kehilangan 3 prajurit TNI yang harus gugur di Lebanon dan sebetulnya juga ketiga prajurit ini tuh tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon ya. Unifil ya. Betul, atau Unifil di Lebanon Selatan yang tentunya juga ini memicu luka yang mendalam bagi masyarakat Indonesia sekaligus juga memicu sebuah perdebatan ya mengenai bagaimana sebetulnya tingkat keamanan pasukan Indonesia
yang dikirimkan ke wilayah-wilayah konflik. Walaupun sebetulnya juga bukan hanya Lebanon ya, Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaiannya juga. Tapi pada saat ini yang juga kita akan bahas khususnya adalah di Lebanon gitu, yang membuat kita kehilangan 3 prajurit kita Ya. juga gitu. Di tengah kabar ini juga Indonesia juga saat ini posisinya sedang mendesak PBB ya untuk bisa meningkatkan efektivitas penjagaan untuk atau perlindungan untuk para peacekeeper termasuk para tentara kita, termasuk juga desakan untuk menggelar rapat darurat Dewan Keamanan menyusul gugurnya 3 personel TNI. Kita ingin ngobrol-ngobrol bareng sama wakil kita di DPR dari Komisi 1 DPR RI, ada Pak Oleh Soleh yang akan ngobrol bareng kita soal kejadian ini. Selamat sore, Pak Oleh. Selamat sore Mas, Mbak. Selamat Selamat sore sore. Bapak, apa kabar? Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Pak, kita hari ini mau membahas mengenai ya dengan adanya peristiwa kehilangan 3 prajurit TNI yang artinya juga adalah 3 anak terbaik bangsa juga yang memang dikirimkan ke wilayah-wilayah konflik saat ini di Lebanon juga. Bagaimana sebetulnya Bapak dan rekan-rekan di Komisi 1 menilai kebijakan pemerintah terkait pengiriman pasukan TNI dalam misi UNIFIL, terutama dalam konteks keamanan personel di wilayah konflik yang cukup eskalatif ataupun juga sebetulnya tidak bisa diprediksikan gitu Pak? Pada dasarnya kita sebagai bagian daripada anggota PBB itu memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya kewajiban yaitu kita harus berperan aktif ya dalam menjaga perdamaian dunia. Sekaligus juga perintah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Dan ini harus dilakukan sebagai warga dunia dan sekaligus kita juga terikat dengan perjanjian di PBB itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya penjaga perdamaian yang dikirim oleh PBB yang salah satu peserta pasukannya itu adalah anggota TNI dari Indonesia, yaitu pertama tujuannya untuk memantau gencatan senjata. Karena perang Hizbullah bersama Israel kan terus-menerus dan telah diambil kesepakatan melalui PBB bahwasanya akan ada perdamaian, perang dihentikan, kemudian semua juga sepakat untuk dilakukan gencatan senjata. Nah, dalam rangka kesepakatan ini kan harus ada pengawas. Pengawas bagaimana agar gencatan senjata ini bisa betul-betul dilaksanakan oleh 2 belah pihak. Yang kedua juga untuk membantu. Ya, baik Pak Soleh. Sepertinya terputus ya dengan Pak Soleh, tapi memang Pemerintahan Libanon. ya silakan. Boleh dilanjutkan Pak Soleh. Baik Pak, sudah terdengar kembali. Yang kedua juga membantu pemerintah Libanon dalam merekonstruksi, baik merekonstruksi secara politik maupun secara infrastruktur. Yang ketiga juga menjaga perbatasan antara Israel dengan Libanon kan dekatan nih. Bagaimana agar tidak terulang kembali konflik-konflik yang menewaskan kedua belah pihak. Nah, dari sisi tujuan itu dan itu menjadikan sebuah kewajiban, maka saya rasa DPR memandang bahwa ini penugasan yang amat sangat mulia. Baik. Namun, keadaan sekarang tentu ini konteksnya menjadi berbeda. Karena gencatan senjatanya dipicu oleh perang AI Amerika Israel dengan Iran. Nah, sementara walaupun misalkan Hizbullah juga bagian daripada kongsi daripada Iran, tentu ini menjadi tambah panas. Nah, sehingga
yang tadinya genjatan senjata antar Lebanon dengan Israel, nah sekarang karena memang adanya perang, nah ini mereka pula merasa terpanggil barangkali, merasa terpanggil bagaimana sama-sama lah membersamai Iran karena Baik. memang ini juga punya historis dan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, oleh sebab itu karena konfliknya tidak lagi sekupnya Lebanon Israel, ini sekupnya kawasan di mana Israel juga menyerangnya bukan hanya ke Lebanon kan, ternyata ke negara-negara lain juga, Yordan juga diserang kan. Kemudian kita juga nggak tahu ya intelijennya, menurut intelijen juga kadang-kadang dia juga menyerang kawasan-kawasan Teluk, tetapi dituduhkan kepada Iran. Nah ini menjadi kompleks sesungguhnya peristiwa dan kejadian hari ini yang terjadi di kawasan Teluk, di mana perang ini kalau kita melihat ini terlalu barbar, dan kalau melihat daripada tindakan militer Israel dan Amerika ini memvalidasi bahwa orang-orang Israel ini gemarnya membunuh kan. Artinya, Sebuah analisa intelijen, mantan intelijen Amerika bahwasanya penyerangan terhadap sekolah yang menewaskan 160 lebih anak sekolah dengan rudal Tomahawk itu kan sangat presisi, dan ini sepertinya bukan kesalahan tetapi ini diniatkan. Nah ini hobi genosida ini memang luar biasa. baik. Nah atas dasar keadaan kondisi seperti ini, yang dimana perilaku daripada Israel ini tidak pernah menganggap ada terhadap PBB, kemudian Amerika juga selalu mempeto keputusan-keputusan yang berhubungan dengan nasib hajat hidup orang banyak, tentang kemanusiaan, tentang kemerdekaan. Maka ini juga perlu Indonesia bersikap. Bersikapnya bagaimana? Dua hal tentu. Pertama, mendorong PBB untuk melakukan evaluasi, rapat, mendesak untuk bagaimana agar ini Israel ini tidak semena-mena. Yang kedua tentu juga ini harus diambil langkah, apakah mundur teratur atau antisipasinya atau bikin roadmap seperti apa. Karena memang kalau misalkan perang ini terus-menerus, lalu Israel tidak melihat siapa di Lebanon, hantam kromo saja seperti itu, saya rasa ini kan menjadi sebuah bahaya. Jadi Sebuah bahaya. langkah pemerintah untuk menekan, mengintervensi PBB untuk segera menindaklanjuti kejadian ini tuh sudah tepat begitu Pak? Saya rasa tepat sekali. Dan ini juga suara dunia kan, suara masyarakat dunia juga ingin perang ini berhenti. Saya rasa ini juga sangat pas momennya di mana masyarakat dunia hari ini sedang berdemo besar-besaran, bukan hanya di Eropa, dan tentunya ini merambat ke seluruh belahan dunia. Tapi Saya dari rasa kacamata Pak Soleh melihat kejadian ini, apakah dan juga situasi sekarang, apakah seharusnya kita saat ini menarik mundur pasukan kita atau seperti apa kira-kira Pak? Saya rasa pemerintah, Pak Presiden dan Pak Menlu punya kajian tersendiri. Tetapi secara kasat mata, kalau melihat gejala hari ini perang kawasan, saya rasa akan lebih baik ditarik mundur. Karena konfrontasinya bukan lagi Lebanon, walau Lebanon Israel, tetapi kan ada Iran di sini. Iya kan? Dan ini tidak akan berhenti. Perangnya harus berhenti dulu. Baru ada monitoring terhadap gencatan senjata. Terkait hal Seperti tersebut, apakah sudah ada follow up Pak begitu, atau mungkin komunikasi dengan pemerintah dari DPR seperti apa, atau dari Komisi 1 sendiri seperti apa sarannya begitu ke pemerintah Pak? Saya rasa pemerintah pasti akan sigap
Dan secara real time Pak Presiden akan terus mendapatkan laporan melalui Kemenlu. Saya rasa komunikasi terus dilakukan, saya rasa tidak ada jeda untuk memantau, tidak ada jeda untuk memutuskan hal-hal yang sifatnya urgent. Pasti dan pasti Pak Presiden melalui Kemenlu pasti melakukan mitigasi. DPR berkewajiban untuk bagaimana memastikan agar pasukan perdamaian yang dikirim oleh Indonesia betul-betul terjamin keamanannya. Bukan malah kita yang menjadi korban. Dan tentunya hal seperti ini juga harus menjadi cambuk dan kita juga harus memberikan pleasure kepada Israel. Bagaimana mereka ini harus dikucilkan, harus ditinggalkan. Tidak boleh lagi semena-mena. Ini betul-betul harus berhenti. Kalau tidak berhenti, ya korban akan terus berjatuhan. Kalau tidak mengambil sikap dan kita tidak berbuat sesuatu atau dalam kata lain tidak melakukan evaluasi secara total, saya rasa akan korban akan berjatuhan terus-menerus. Menurut Pak Oleh sendiri setelah mungkin menyarankan juga untuk kita mundur saja gitu ya pasukan perdamaian di sana, apakah sebetulnya ada alternatif strategi lainnya juga agar kontribusi Indonesia tuh bukan mengirimkan atau bukan hanya mengirimkan pasukan perdamaian aja yang tentunya berisiko untuk menelan korban lagi begitu Pak? Saya rasa hal mengirim pasukan itu gak bisa terpisahkan. Karena memang salah satu hak dan kewajiban ketika kita menjadi anggota PBB, saya rasa itu juga sudah disepakati bersama. Dan tentunya Indonesia juga bagian pemerintah Indonesia yang memiliki politik luar negeri yang non-blok, saya rasa punya kepentingan yang cukup luas bagaimana agar seluruh dunia ini hidup berdampingan damai tanpa ada perang. Bagaimana menghentikan siapa yang kuat ini bisa menjajah dan yang lemah menjadi bulan-bulanan. Orang-orang yang kuat ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Justru Indonesia ingin mengajak seluruh negara-negara yang lain untuk hidup damai berdampingan, saling membantu sama lain. Kalaupun misalkan kita pasif, saya rasa ini juga kurang baik. Hal lain tentu yang bisa kita kontribusi tentunya, saya rasa kita juga terus konsisten. Selain daripada kita iuran PBB yang terus kita bayarkan, terus kita juga kerjasama baik ekonomi, pendidikan, dan yang lain-lain. Nah ini juga bagian yang tidak terpisahkan, yang membantu bagaimana agar kehidupan di dunia ini ada dalam sebuah kedamaian yang hakiki sebagai penduduk bumi kita juga. Dan tentunya hal lain kontribusi kita juga kepada dunia soal paru-paru dunia ini kan. Bagaimana kita juga konsisten walaupun pada dasarnya hutan-hutan kita juga banyak yang tidak konsisten, yang ditebang, yang pembalakan liar. Tetapi hari ini kita juga bisa pantau di data bahwasanya paru-paru dunia masih ada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwanya adalah Indonesia. Nah kontribusi kita ini acap kali tidak dipropagandakan di internasional dan bahkan nyaris kita tidak mendapatkan apa-apa. Harusnya kita ini mendapatkan feedback dari dunia industri maju lainnya yang telah feedback diharapkan seperti apa Pak? Saya rasa kontribusi karbon kita kan kalau dirupiahkan kan begitu besar. Kita kan tidak tahu, ini kita belum mendapatkan update berapa value yang didapatkan dari karbon kita untuk kehidupan dunia. Padahal ini paru-paru dunia ini kan sangat begitu berpengaruh dan memiliki nilai yang tidak terbatas. Tetapi ini seolah-olah kita tidak berkontribusi, gitu kan. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini perlu propaganda, perlu juga menginformasikan
apalagi netizen ini, mari kita bongkar habis lah. Apa sih kontribusi Indonesia? Jangan sampai Indonesia terus-menerus menjadi bulan-bulanan, tidak dihargai, dikucilkan terus-menerus. Padahal kita sudah berkontribusi pada dunia. Setelah adanya ya peristiwa ini, bagaimana menurut Bapak kondisi atau hubungan diplomatis Indonesia dengan PBB misalnya, kemudian juga dengan Israel dan juga Lebanon tempat kejadian itu terjadi, Pak? Saya rasa harus lebih baik, dan kita juga tidak melakukan secara brutal ya, menarik mundur tanpa ada persetujuan, menarik mundur tanpa ada kompromi. Tentu Indonesia harus mempelopori bagaimana melakukan rapat untuk mengkompromikan hal ini. PBB juga bisa memanggil daripada Israel, PBB juga bisa memanggil daripada Amerika, bisa juga memanggil daripada Iran. Walaupun quote and quote dalam situasi seperti ini tidak mungkin juga, tetapi atase mereka kan ada di PBB. Minimal kita berikhtiar lah, berkomunikasikan. Jangan sampai ini terus berlanjut. Baik. Terus berlanjut. DPR juga tidak mau mengambil sembarangan. Tiba-tiba misalkan kita menarik tanpa ada persetujuan PBB, ya kita juga tidak ingin, tidak seperti itu. Tetap dalam konsensus kebersamaan dan persetujuan bersama. Nah seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Soleh untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Selamat sore Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sore, terima kasih. Sehat selalu, selamat sore. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak. Detikers, don't go anywhere. Oh, kita mau ke NTMC dulu ya, sebelum masuk ke Sunset Talk nanti. Apakah sudah ready teman-teman NTMC? Kita langsung sapa. Sepertinya juga sudah selesai dengan operasi ketupatnya juga udah. Ya. Jadi mungkin kita melihat traffic juga setelah cukup melandai. Kondisi lalu lintasnya juga, walaupun sebetulnya agak sulit diprediksi karena hujan terus di menjelang dan bahkan sampai ke jam pulang kantor. Itu tuh yang kadang-kadang juga bisa jadi bikin perlambatan lalu lintas juga gitu. Iya tuh, kenapa sih sekarang hujannya juga selalu di jam pulang kantor? Kemarin juga hujannya jam pulang kantor, hari Senin. Betul. Hari Selasa juga begitu. Jangan ntar pas long weekend juga hujan ya. Tapi kayak hujan sih, soalnya Jumat Agung. Iya biasanya hujan ya Jumat Biasanya Agung. hujan, benar. Iya. Tapi kita nantikan juga setelah ini Detikers ya. Apakah sudah ready belum ya? Kita karena belum ketemu sama teman-teman dari NTMC, kita break dulu aja kali ya. Habis itu kita akan ke NTMC dulu, sebelum akhirnya kita akan ke Sunset Talk untuk bahas soal ada fenomena dokter internship atau dokter magang yang meninggal dalam sebulan. Betul, aku sempat lewat juga di timelineku juga. 3 sosok dokter ini juga ya itu ya, di satu sisi juga memang yang namanya magang atau internship profesi dokter tuh juga cukup bisa dibilang juga berat, apalagi juga mereka punya jam kerja yang cukup anomali alias panjang-panjang banget gitu ya. Belum lagi juga ada fenomena lain yaitu penyakit menular yang juga orang-orang apa ya yang ada antivaxnya gitu. Tuh, makanya jangan jadi anti-vax dong. Dan anti-hoax juga nggak boleh. Jangan dong. Kita nanti abis ini ya masih akan kembali juga, pokoknya Detik Sore masih akan terus nemenin kamu sampai jam 5:30 sore. Tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Mic-nya di sini, Kak. Ini harus kita tanggapi dengan serius. Harusnya juga. Eiza nggak sih di sini? Benar, tapi gak apa-apa, kita gantian aja ya.
Kita habis ini mau ngobrol di Sunset Talk, tapi sebelum itu masih ada laporan lalu lintas juga yang akan disampaikan sama rekan-rekan dari NTMC. Ada Brigadir Ade yang akan laporan ke kita sore hari gini. Selamat sore Brigadir Ade. Minal aizin wal Halo, selamat sore Edo dan Eza. faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Brigadir Ade. Aku ponian gara-gara Brigadir Ade loh. Inspired by ya? Inspired by. Tapi Brigadir Ade udah panjang. Udah panjang poninya, poni Iya, aku mangga malah gitu. mau manjangin. Nggak mau sama emang Brigadir Ade kayak, Ngikutin lagi aku. Brigadir Ade hari ini laporan dari studio, jadi akan laporannya di beberapa titik ya. betul. Kita langsung simak Yap. saja laporan dari Brigadir Ade, Cynthia. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini dan begitupun dari arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi kawasan ini khususnya melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang akan diberlakukan hingga pukul 9 malam nanti. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Pusat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya, dan di jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda pastikan terisi, agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500 669. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan dari studio NTMC, selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Terima kasih banyak atas laporannya pada sore hari ini juga Detikers ya. Mudah-mudahan disimak dengan seksama oleh Detikers juga yang terutama mau menuju jam pulang kantor gitu. Betul, udah bubar yang antri BBM bubar, besok nggak jadi naik harganya. Itu dia, jangan sampai juga itu ya bisa sampai mengganggu lalu lintas juga Iya, gitu betul. kalau antreannya terlalu mengular gitu. Terima kasih banyak Brigadir Ade Cynthia. Terima kasih sekali lagi Brigadir Ade, selamat sore, Terima selamat bertugas kasih, kembali. selamat sore semua, selamat bertugas. Terima kasih. Kita Back. sama coklat-coklat. Sudah studio, oh iya benar, Ben. benar. Baru ngeh juga ya. Abis ini kita akan membahas mengenai satu fenomena yang juga cukup bikin ini ya masyarakat jadi was-was juga gitu. Dimana sebetulnya ya buat gua yang bukan atau bahkan sebenarnya nggak banyak keluarga gue juga yang berprofesi sebagai dokter. Kadang melihat dokter tuh adalah ini ya sosok yang bisa apa ya Yang tidak pernah tidur. yang tidak pernah tidur, yang kayak itu shiftnya tuh panjang banget, belum lagi terutama adalah yang mengenyam pendidikannya juga paling panjang gitu, paling lama juga gitu. Nah dan ini ada kasus di mana 3 orang dokter internship, ketiga-tiganya memiliki atau lagi dalam proses internship juga, meninggal dalam kurun waktu yang cukup berdekatan juga. Sebulan ya. Iya. Dan itu semuanya dilakukan terjadi sepanjang bulan Maret. Ada apa dengan bulan Maret? Nah itu dia. Kita ngobrol bareng sama Detik Health. Hari ini di studio sudah hadir reporter dari Detik Health, Devandra Abi Prasetyo. Tepuk tangan untuk Devandra. Halo Mas Edo,
Mbak Eza. Mas Devan, sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, karena ini kita harus menjaga tubuh kita dan pikiran kita tetap sehat. Iyalah. Mau nggak mau, suka nggak suka, karena dunia lagi nggak baik-baik aja. Benar. Jangan lupa juga menjaga kesehatan jiwa ya Detikers Iya, ya. itu dia, fisik dan mental gitu ya. Bisa dibilang juga nggak baik-baik saja kah? Karena ini sebenarnya juga satu kasus yang tidak bisa, ya maksudnya cukup memprihatinkan juga gitu, dan kita perlu tahu apa yang sebetulnya terjadi dan bisa menjadi evaluasi juga. Jadi ada kabar meninggal 3 dokter internship dalam kurun waktu yang cukup berdekatan, dalam 1 bulan juga. Walaupun sebetulnya perlu diklarifikasi bahwa ketiga dokter ini tidak sedang berinternship di tempat yang sama gitu ya. Iya. Mungkin boleh di walk through dulu siapakah ketiga dokter ini dan kemudian apa yang sebetulnya terjadi, Mas Devan? Oke, Nah gitu Mas, kayak Oke. punya radio. Nah kayak di YouTube. Oke, pertama yang perlu diklarifikasi nggak semua kasusnya terjadi di bulan Maret ya. Ada satu Oh, kasus gitu. yang terjadi di 25 Februari. Oke. Dan tiga-tiganya berasal dari penyakit yang berbeda. Tapi Oke. masyarakat taunya bahwa yang viral kan kemarin yang soal campak yang di Cianjur tuh. Nah, jadi masyarakat taunya bahwa tiga-tiganya soal campak. Betul. Nah, kasus pertama yang meninggal di 25 Februari 2026 menurut datanya Kemenkes itu dinyatakan meninggal dunia pada pukul 3.37 dengan dugaan sementara anemia. Oke. Nah, gejalanya itu muncul sebelumnya dari Itu ketika bertugas tuh. ketika bertugas dari 20 sampai 22 Februari. Nah, gejala yang muncul nyeri sendi, demam, diare, mual muntah, dan hasil labnya kurang darah dan daya tahan tubuh lemah. Oke. Lalu kasus kedua terjadi meninggal di 17 Maret dengan diagnosa DHF atau dengue high fever. Demam berdarah. Demam berdarah yang disertai komplikasi shock. Nah, pasien ini dinyatakan meninggal dunia pada pukul 00.50 WITA. Namun gejalanya mulai muncul tuh di tanggal 9 Maret 2026. Nah, Ini masih sedang bertugas juga ya? Dari Meninggalnya. ininya sih nggak ada penjelasan dari Kemenkes ya. di kasus yang kedua ini di kota atau di wilayah mana? Di Denpasar. Denpasar. Oke. Nah, tanggal 10 sampai 12 Maret pasien ini diberikan izin sakit tuh untuk perawatan mandiri. Dan dirawat juga di RS Bayangkara Denpasar dan didiagnosis DHF atau dengue high fever tadi grade 2. Yang ketiga? Yang ketiga yang viral banget nih yang dari Cianjur yang meninggal tanggal 26 Maret 2026 pada pukul 11.30. Diagnosa akhirnya adalah campak dengan gangguan jantung dan otak. Aduh. Nah, konfirmasi campak positifnya ada di 28 Maret 2026. Nah, yang ini cukup menarik nih karena beliau tanggal 8 Maret itu menangani kasus campak. Nah, Jadi ada kemungkinan atau ada spekulasi juga bahwa dokter yang ketiga ini tuh tertular oleh pasiennya, Oleh pasiennya. di tanggal 8. Walaupun ini jadinya sebagai gambaran juga untuk dua dokter di kasus yang pertama dan yang kedua itu bukan penyakit menular begitu ya. Iya. Gitu, Untuk anemia, yang anemia dan sama juga demam dengue. berdarah gitu. Oke. Mungkin kalau ditarik kesimpulan 3 dokter internship dalam sebulan meninggal dunia gitu, kayak ya di banyak tempat lain kan juga bisa jadi mungkin bahkan lebih banyak gitu. Cuma yang mungkin jadi perhatian apa fakta di balik 3 dokter internship yang meninggal ini, apakah ada temuan spesifik begitu yang menjadi sorotan? Atau mungkin ada benang merah sebetulnya di antara ketiga Iya. kasus yang terjadi, Mas Devan. kalau dari penyakitnya sih kayaknya nggak ada hubungannya, cuman ya baru-baru ini ada peningkatan soal campak ya, jadi peningkatan di negara Indonesia tuh, di global kayaknya juga ada. Dan ini berkaitan dengan angka imunisasi di nasional yang mulai menurun. Baik. Oke, kita kuliti dulu satu-satu ya, bahwa sebetulnya penyakit campak temuannya itu meningkat di Indonesia, tapi ternyata nggak cuma di Indonesia aja, secara global juga meningkat juga gitu. Dan di waktu yang bersamaan ada angka imunisasi yang
mulai Menurun. mulai menurun. Apakah karena sebetulnya anak-anak generasi baru Ya. itu belum dapat vaksinasi Atau memang ada mungkin upaya menghindari ya? atau sebetulnya apa yang sebetulnya kenapa angka itu bisa turun, Mas? Nah, kalau imunisasi ini apa ya? Kalau dokter-dokter tuh bilangnya ada banyak faktor. Oke. Baik dari kepercayaan, terus misinformasi tuh yang paling Marak santer ya? tuh karena apa ya? Ada golongan yang lagi viral tuh golongan anti-vax. Nah, itu aslinya cuma sedikit, cuman karena mereka bergeraknya di media sosial dan gampang banget viral itu Terlihatnya banyak menyebabkan gitu ya? iya terlihat banyak dan menyebabkan banyak orang ragu untuk vaksin. Kemarin juga beberapa waktu lalu sempat heboh kan, ada selebgram atau mungkin Iya. konten kreator Konten yang kreator juga menyuarakan soal bagaimana keputusannya untuk sebenarnya nggak pengen anaknya divaksin. Walaupun akhirnya anyway Indian anaknya divaksin juga gitu. Ya itu sedikit banyak juga akhirnya berpengaruh juga gitu ya terhadap ya keputusan para orang tua gitu apakah memvaksin atau tidak anaknya. Termasuk juga tingkat kepercayaan juga terhadap vaksin itu sendiri terlepas dari dianya udah vaksin atau enggak gitu atau belum gitu. Iya. Oke. Nah dari kasus ketiga kasus ini kan sebetulnya juga ada status yang sama yang dimiliki oleh ketiga dokter ini yaitu adalah internship yang artinya sebetulnya juga ya namanya dokter apalagi lagi internship juga kan berada dalam lingkungan atau lingkup atau ya lingkungan yang juga cukup dekat dengan apa ya penanganan kesehatan gitu. Apakah ada yang salah atau mungkin ada apa yang akhirnya ketiga dokter ini harus meninggal dunia begitu? Oke, kalau masalah penyakitnya kan meskipun dia dokter kan sama-sama manusia tuh, Iya sih, semua betul. bisa Bukan berarti beresiko. kebal terhadap Iya. apapun penyakit ya. Cuman keunggulannya mereka lebih tahu gimana cara preventif yang lebih baik Betul. daripada yang lain. Nah, kenapa bisa kayak fatal gitu ya terjadi pada dokter gitu? Mungkin kalau yang dari Kemenkes itu, Kemenkes bilang bahwa mereka yang datang ke layanan kesehatan itu sudah dalam kondisi yang lebih lanjut tuh. Jadi Udah apa parah ya, maksudnya udah gitu ya? agak parah lah. Sudah dalam kondisi fase lanjut kalau Kemenkes bilang. Nah, itu sedikit banyak akan mempengaruhi apa ya, probability untuk sembuhnya. Kalau Oke. datang ke fasilitas kesehatan dalam fase-fase awal kan mungkin lebih besar lah Bisa. peluang untuk sembuh. Nah, kalau udah fase lanjut, nah ini agak menurunkan peluangnya. Iya. Berarti soal bagaimana hubungan dari adanya potensi atau spekulasi anti-vax dengan dokter pertama dan kedua itu adakah benang merah di situ? Kalau soal yang campak, iya sedikit banyak ada. Ada. Yang Karena 1 dan 2? yang dengue sama anemia, Iya. kayaknya kalau dengue sama anemia kan nggak vaksinasi. Iya, ya. makanya. Campak tuh. Berarti makanya yang terakhir itu jadi viral sekali gara-gara ada soal si anti-vax tadi ya. Oke, jadi masing-masing ini beda sebenarnya. Jadi Ya. 3 dokter meninggal dalam waktu berdekatan atau sebulan itu beda cerita sama soal bagaimana penyakit mereka masing-masing itu Bisa terjadi penyebabnya gitu ya. Soalnya Iya, dari Kementerian betul. Kesehatan juga disampaikan nggak ditemukan kelebihan beban kerja Iya. soal penyebab bisa jadi salah satu faktornya gitu dan mereka juga izin istirahat diberikan sesuai ketentuan gitu dan juga atas keinginan sendiri. Jadi harusnya sih bukan karena ada potensi ini ya Overload gitu ya. overload, overwork gitu ya. Karena soalnya beberapa hari terakhir ini atau beberapa waktu belakangan dunia kesehatan itu juga dirundung sama berita soal bagaimana dokter itu ada perundungan di sana sehingga bisa jadi karena dokter magang gitu spekulasi masyarakat ini ke sana gitu. Oke. Nah, soal overload tadi ini menarik nih, karena terlepas dari 3 kasus ini kan Kemenkes bilang nggak ada tuh kelebihan beban kerja. Nah, tim Detikal tuh lihat tuh di media sosial, di thread lah terutama tuh kan mulai viral tuh banyak Banyak yang cerita dokter-dokter jadinya. magang tuh cerita. Nah, kata mereka banyak kok yang overload tuh di bawah. Oh iya. Jadi bahkan ada yang sampai 70 jam per minggu tuh, padahal aturan Kemenkes adalah di bawah 48 jam. Wow, hampir 2 kali lipatnya berarti Hampir gitu 2 ya. kali lipatnya tuh. Nah, itu yang perlu diusut lah mungkin di bagian bawah-bawah, monitoring jam kerja. Baik, tapi artinya untuk ya jam kerja yang overload ini tidak ditemukan di ketiga kasus ini begitu ya? Iya. Oke. Secara ya dari Kemenkes sendiri atau mungkin
ya dari Kemenkes lah ya yang apakah sebetulnya juga sudah punya upaya untuk bisa memantau lebih dalam atau mungkin melihat lebih dalam lagi apakah sebetulnya udah apa ya pelaksanaan peraturan jam kerja ini tuh sudah dilaksanakan dengan baik atau belum gitu. Nah, kalau dari Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kemenkes, Yuli Varianti, berangkat dari kasus ini, ya pasti Kemenkes menyesalkan ya adanya kasus ini. Terus dari pihak mereka tuh akan lebih lebih mendalami lah untuk di bagian bawah-bawah soal pembimbingnya, soal wahananya, bahwa bagaimana sih agar kejadian ini ke depannya nggak terulang lagi. Pasti ada tindakan yang cepat lah dari Kemenkes untuk itu. Soal adanya aduan-aduan dari netizen dokter magang overload itu, overwork itu gimana? Adakah tangkapan juga? Sejauh ini sih Detikal belum ya, tapi kan mungkin bisa jadi topik nih tanyakan ke Kemenkes. Nah, kita udah tersambung dengan Bapak Menteri Budi Gunadi Sadikin yang Pak suka ngasih Dokter. tips-tips kesehatan Bener. shortcut gitu ya. Betul. Kemarin kesehatan ini ya leher saat mudik. Iya, taruh bantal itu tidak di belakang, tapi di depan. Pak, aku di sini, Pak. Bando. Itu namanya bando juga. Tapi mau nanya apa ya jadi lupa. Tapi intinya juga ya ini ya jadi sebuah penyesalan juga di mana ya Indonesia sendiri masih tergolong satu negara yang masih kekurangan jumlah dokter kan gitu. Sebenarnya enggak ya, tapi distribusinya nggak merata gitu ya. Atau gimana, Mas? Kalau Kemenkes kalau saya nggak salah ya itu butuh sekitar 70.000 dokter, kekurangannya itu sekitar segitu. Oh, Dokter memang ada spesialis shortage ya? Tuh. Nah, distribusi juga nggak merata gitu di Betul. daerah Oh, 3T. udahlah nggak merata, dokternya juga kurang. Itu namanya Itu. bukan nggak merata, Pak. Emang kurang Emang aja. kurang. Dan Kak Edo juga mau berkontribusi dengan menggunakan Dokter Martin. Biar Nggak ngaruh, sepatuku Pak. sehat ya Nggak kakiku ngaruh. ya. Tapi katanya dengan adanya kejadian ini jadi alarm katanya buat dunia medis juga. Bisa dibilang begitu nggak? Kalau menurut keyakinan saya nih ya, Alarmnya mah udah dari kemarin-kemarin makanya, kan. kalau tujuannya adalah dunia kesehatan yang lebih baik ya ini alarm karena 1 atau 3 nyawa itu sudah sangat banyak. Kalau harus ada yang lain-lain kan sangat-sangat disesalkan gitu. Berarti Iya. ada yang salah nih dan ini harus benar-benar harus diselesaikan. Ada rekomendasi nggak sih kalau mungkin juga untuk ya mungkin Kemenkes secara pengawasan sudah dilakukan tapi kan sebetulnya yang berhubungan atau bersinggungan langsung dengan para dokter internship ini kan sebetulnya si rumah sakit dan puskesmasnya sendiri gitu. Ada rekomendasi nggak sih bagaimana sebetulnya peran rumah sakit dan puskesmas ini tuh mungkin juga bisa menjalankan tugas atau mungkin juga bisa mengelola waktu internship ini juga dengan lebih baik gitu. Oke, kalau yang paling banter gitu lah di media sosial kan yang paling disorot adalah jam kerja tuh masih banyak yang bekerja melebihi aturan dari Kemenkes dan bahkan tidak sesuai tupoksi. Jadi banyak dokter magang yang bekerja seperti dokter definitif atau dokter yang udah selesai magang. Jadi karena dia masih magang terus diberikan tugas yang harusnya dipegang oleh dokter yang udah ahli lah dalam tanda kutip. Nah ini ada yang salah kan berarti di bawah. Lalu ya kalau dari saya sih ikutin cara main yang udah ada dari Kemenkes aja lah. Aturan jam kerja terus apa yang harus dikerjakan dokter magang. Karena kan angka-angka itu keluar tidak asbun gitu ya, harus dari pemikiran banyak pihak. Jadi ya kalau ngikutin aturan main tuh harusnya bisa sih lebih normal gitu lah. Tapi kayaknya soal pengawasan ini jadi isu serius ya. Bagaimana aturan yang sudah ada tuh tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya gitu di dunia medis ini. Nah kalau ya di bawah tuh pasti ada lah, bahkan IDI pun bilang ada beban kerja yang berlebih kan dari mereka-mereka itu. Dan si dokter yang meninggal karena campak ini juga katanya sempat disuruh tetap kerja ketika sudah ada gejala atau mungkin bahkan sudah ada kena campaknya gitu. Jadi setelah 8 Maret tuh beliau masih bekerja tuh menangani 4 pasien kasus suspek campak di 19 sampai 21 Maret. Wah. Di situ posisinya beliau sudah suspek campak tuh dari 8 Maret yang menangani kasus itu. Ini peringatan nih buat tempat-tempat lain juga ya. Betul. Karyawannya sudah sakit
Suruh pulang aja. Betul. Jangan malah jadi apa Jadi ya? presiden buruk buat Betul. si karyawan juga dan pada akhirnya ke perusahaan juga pada akhirnya. Dan sebetulnya ya maksudnya ini adalah Anabel gue ya, yang memang juga mungkin juga di satu sisi ada tekanan di mana karena bukan ya overtime itu karena overload, memang dokternya juga kurang yang menangani pasiennya Bisa, juga gitu. Jadi ketika temuan atau mungkin juga kasus campak ini meningkat, sementara jumlah dokternya segitu-segitu aja gitu ya, jadinya ya mau nggak Mau nggak mau mau di-handle begitu. gitu. Itu yang Iya. terjadi juga. Aksi reaksi jadinya ya. Iya, Si itu dia. apa namanya dokter-dokter ini bisa sampai overwork itu memang penyebabnya apa sejauh ini temuan di lapangan, Mas? Kalau overwork tuh ini ada indikasi bullying dari senior. Jadi Kerjain yang ini, kerjain yang itu gitu. iya, ancamannya itu nilainya dijelekin gitu loh. jadi ada beban salah kerjanya ditambah. ada salah satu dokter tuh bilang bahwa STR-nya itu STR itu adalah sertifikasi, bentar saya lupa nih. Semacam pembimbing senior. Surat sertifikasi itu, registrasi gitu. Jadi baik. seumur hidupnya itu dia ditahan sampai 1 bulan karena dikasih nilai sikapnya C oleh pembimbingnya atau mentornya. Harusnya nggak seperti itu tapi. Harusnya sih nggak boleh seperti itu kan, bullying di dokter kan Itu masuk dalam kategori bullying iya. ya. Barangkali itu jadi salah satu pendekatan yang dilakukan si dokter ini biar anak magangnya bisa belajar dengan baik gitu. Tapi itu ternyata tidak diperbolehkan ya. Terlalu Tidak over diperbolehkan. mungkin. Ya, susah sih guys. Apa Ya. tuh? Susah kalau Kompleks sekali. kompleks sekali. Kompleks, Sepertinya betul. Banyak hal sebenarnya berarti yang di dunia medis ini harus diperbaiki ya. Benar kata Pak BGS. Lebih mudah jadi bankir daripada jadi Menteri Kesehatan. Iya. Iya doang. Ya. Baiklah kalau gitu. Mas Devan, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan juga. Atau sama mungkin kita. ada imbauan buat Detikers soal Ya. si banyaknya anti-vax yang saat ini bersebaran di media sosial. Oke, kalau untuk anti-vax mengutip dari pernyataan PABDI tadi bahwa ya ini kan vaksinasinya udah hasil buah pikir dari banyak orang dengan dengan hasil yang sebaik mungkin dan seaman mungkin. Betul. Harusnya untuk kalau fokusnya campak harusnya untuk mengeliminasi campak ya salah satunya harus vaksinasi. Tapi kan nggak semua orang bisa vaksinasi tuh. Nah, untuk agar kasus ini minimalisir kan butuh herd immunity atau Betul. ya orang-orang yang divaksin itu sekitar 95% dari ininya WHO. Gitu dia makanya. Kita udah berapa sih? Kita kalau di data 2025 kemarin menurun tuh vaksin yang ini ya rubella campak Jerman itu kalau data PABDI itu sekitar menurun dari 92 ke 82%. Jauh Wah, banget ya. sayang sekali. 10%. Iya, dan sebetulnya juga ini ya cukup mengkhawatirkan juga untuk ibu-ibu hamil juga gitu, karena sebetulnya penyebaran Rentan. campak juga mereka cukup rentan dan juga bisa menjangkit ya bukan hanya ke ibunya tapi juga ke janinnya gitu. Padahal vaksin itu gratis. Vaksin itu berbayar tuh, ada yang 600 ribuan gitu kan nggak salah. Tapi ada yang bisa gitu. pakai BPJS. Mungkin ada ya. Belum tahu ini. Oke. Ya, jangan sampai keputusan kita malah jadi merugikan orang lain. Betul, gitu ya. berbahaya untuk orang lain juga gitu. Jangan merugikan orang lain lah. Baiklah, terima kasih once again Mas Devandra Abi Terima kasih, Prasetyo, Mbak Eza, Mas reporter Edo. Detik Health juga yang sudah hadir sore hari ini ya. Kita akan tutup dulu sore hari ini Detikers. Iya, jadi buat teman-teman Detikers semuanya yang lagi ngantri di SPBU, tenang aja. Enggak. Ini disampaikan sekali lagi bahwa pemerintah udah bilang, kalau pemerintahnya bohong nanti kita jewer bareng-bareng ya. Ih, berani banget nih Pak. Tuh. Berani gua. Tapi kalau besok kita lihat seperti apa. Apakah Iya. memang benar tidak ada kenaikan sama sekali untuk subsidi maupun non subsidi. Kalau benar ya udah berarti nggak perlu ngantri lah ya. Nggak usah panik-panikan. Nih pemerintah kayaknya kasih backup. Tidak ada harus kepanikan di antara kita. Itu tidak Termasuk ada ada dusta. Jangan sampai Tak ada ada dusta kepanikan di antara kita ya. Kita masih akan kembali lagi besok Detikers ya. Normal lagi waktunya juga Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 5. Dan hati-hati buat Detikers juga yang mau 3 sampai setengah 5. Setengah 6.
Aku suka Korupsi. kalau kerjanya segitu tapi dapatnya Nah, banyak. ini waktu bekerja tidak sesuai rekomendasi Kemenkes. Terlalu sedikit, Korupsi namanya. itu terlalu juga ya. banyak rebahnya itu juga Iya. tidak baik Apa- menurut Nanti kamu Kemenkes. diaduin sama ke KPK dibilang ngerugiin perusahaan, Iya, bukan benar. negara. Benar. Harusnya 0 katanya. enak Oke. aja lu. Devan, kita punya tagline. Kalau bilang kita bilang detik sore, kamu bisa jawab dengan bilang Gak hidup cuma- detik health. Marahin Mas Uyung saya nanti. Enggak, Bagus dong kalau Iya, kata iya. Mas Mas Uyung Uyung. pasti bangga. Enggak cuma hore-hore. Alright? Kita pamit dulu detikers, kita ketemu lagi besok tentunya cuma di detik sore. Gak cuma hore-hore. Hidup detik health. Hidup detik health.